Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibullah, NPM 2402001020262. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan jawaban ujian akhir semester mata kuliah Perekonomian Indonesia, program studi manajemen. Ya, pada kesempatan kali ini, sesuai dengan soal UAS, terdapat soal yang harus dibahas sebanyak 3 soal. Saya di sini akan membahas 3 soal dari nomor 1, 2, dan 3. Soal yang pertama yaitu terkait dengan apa saja tujuan utama dari investasi dan bagaimana tujuan tersebut dapat berbeda antara tujuan individu dengan tujuan perusahaan. Ya, jawaban dari saya adalah investasi merupakan suatu komponen yang memiliki tujuan utama untuk memperoleh keuntungan dari uang atau produk yang diinvestasikan. Secara lebih jelasnya, investasi memiliki tujuan individu yang pertama yaitu meningkatkan kekayaan, mempersiapkan dana pensiun, mempersiapkan dana pendidikan anak, maupun melindungi nilai aset dari terjadinya inflasi. Sedangkan dari sisi perusahaan atau investasi yang dilakukan oleh perusahaan sendiri memiliki tujuan yaitu meningkatkan kapasitas produksi, mencapai efisiensi operasional, meningkatkan nilai perusahaan dan keuntungan jangka panjang, serta mendukung strategi ekspansi bisnis. Secara garis besar perbedaannya sendiri adalah terkait dengan fokus tujuan investasi itu. Dari pihak individu, fokus tujuan investasi adalah untuk keamanan finansial, pertumbuhan kekayaan pribadi, dan tujuan keuangan pribadi. Sedangkan dari sisi perusahaan, fokus tujuan investasi sendiri lebih fokus pada pertumbuhan bisnis, efisiensi, dana, serta menghasilkan profitabilitas jangka panjang. Yang kedua yaitu terkait dengan konsep Marginal Efficiency of Capital atau MEC menurut John Maynard Keynes dan bagaimana konsep ini mempengaruhi keputusan investasi. Jawaban dari saya adalah MEC sendiri merupakan tingkat pengembalian atau return tertinggi yang diharapkan oleh investor dari investasi tambahan pada suatu aset produktif yang diinvestasikannya. Menurut John Maynard Keynes sendiri, MEC merupakan perbandingan antara keuntungan tambahan yang diharapkan dari suatu aset dengan biaya perolehannya. Jika MEC ini lebih tinggi daripada tingkat bunga pasar, maka investasi dapat dikatakan layak untuk dilakukan. Sedangkan jika MEC sendiri memiliki nilai lebih rendah dari tingkat bunga pasar, maka investasi dirasa tidak ekonomis dan tidak layak untuk dilakukan. Pengaruh dari MEC ini terhadap keputusan investasi yaitu investor atau perusahaan akan membandingkan MEC dengan suku bunga pasar. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi terkait dengan bagaimana nilainya apakah lebih rendah atau lebih tinggi dari bunga pasar itu dapat menentukan investasi itu layak dilakukan atau tidak. Yang kedua yaitu semakin tinggi nilai MEC dibandingkan dengan bunga, maka semakin besar dorongan untuk melakukan investasi baru. Yang selanjutnya yaitu soal nomor 3 terkait dengan sebutkan dan jelaskan 3 produk investasi yang diperdagangkan di pasar modal, serta berikan contoh nyata dari masing-masing produk tersebut. Jawaban saya yaitu berikut merupakan beberapa contoh produk yang dapat menjadi sarana investasi yang diperdagangkan melalui pasar modal. Yang pertama yaitu ada saham atau equity. Saham sendiri merupakan surat berharga yang menyatakan kepemilikan seseorang atas atau terhadap suatu perusahaan. Ciri perusahaan yang memperdagangkan kepemilikannya dalam bursa saham sendiri adalah dengan adanya label TBK pada perusahaan tersebut. Contoh dari saham yang diperdagangkan oleh perusahaan yaitu saham dari PT Bukit Asam atau dengan kode PTBA. Yang kedua yaitu terkait dengan produk investasi lainnya yaitu obligasi. Obligasi sendiri merupakan surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah yang memiliki
bentuk pinjaman kepada investor dengan imbal hasil tertentu dalam bentuk bunga atau kupon. Contoh dari obligasi ini sendiri yaitu Saving Bond Retail atau SBR 014 dengan jangka waktu 2 tahun atau T2 dari pemerintah Indonesia. SBR 014 T2 ini sendiri sampai sekarang masih diperjualbelikan sampai dengan bulan Agustus 2025. Yang selanjutnya yaitu produk reksadana. Reksadana sendiri merupakan instrumen investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi, contohnya seperti Bareksa dan Bibit, dan terdiri dari kumpulan produk, bisa dalam bentuk saham, obligasi, atau instrumen pasar uang, serta ada juga yang reksadana dalam bentuk syariah atau memiliki prinsip syariah. Contoh dari reksadana ini sendiri yaitu Sukor Invest Money Market Fund. Ini salah satu contoh reksadana dalam bentuk instrumen paket pasar uang atau market fund itu sendiri. Ya, berikut yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.